Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tarikh tasyrik pada masa tabi'in. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Amalia mengenai tarikh tasyrik pada masa sahabat kecil. Nah, yang selanjutnya ya ini saya akan menjelaskan tarikh tasyrik periode tabi'in atau yang mana disebut oleh banyak masyarakat itu dengan nama periode kodifikasi. Nah, periode tabi'in ini atau tarikh tasyrik periode tabi'in ini bermula ketika umat Islam ini tampuk kepemimpinan ini diambil alih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana yaitu tahun 41 Hijriah. Setelah melalui peristiwa tahkim yang cukup panjang, yaitu antara Muawiyah dan juga Ali, yang berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Ali, dan tampuk kekuasaan atau kekhalifahan itu pindah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian pada masa tarikh tasyrik pada masa tabi'in ini banyak sekali pertanyaan yang muncul dari para pengamat syariah. Yakni mereka menganalisa periode ini lebih didominasi oleh pergolakan-pergolakan politik. Jadi menurut mereka tarikh tasyrik pada masa ini masih kurang terlihat karena yang lebih menonjol pada masa ini yaitu mengenai pergolakan politik kekhalifahan Utsman dan Ali, kemudian memuncak sampai ke awal tampuk kepemimpinan Muawiyah oleh Daulah Bani Umayyah. Sehingga banyak pengamat itu menyimpulkan bahwa periode tarikh tasyrik ini sempat terhenti dikarenakan banyak perpecahan dalam ruang lingkup agama dan juga negara. Kemudian pergolakan politik pada masa ini itu juga menghantarkan pada periode keemasan yang ditandai dengan lahirnya para imam mazhab. Nah, itu akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Kemudian pada masa tabi'in ini, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong perkembangan pada masa tarikh tasyrik ini? Itu yang pertama ada area expansion atau perluasan wilayah, di mana pada masa Islam saat ini atau pada masa Daulah Bani Umayyah itu Islam meluaskan lagi wilayahnya, yang mana Muawiyah itu memindahkan ibu kota negara ya dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah juga melakukan perluasan wilayah lagi ke daerah barat. Salah satunya itu ke Tunisia, kemudian ke Maroko dan sekitarnya. Nah, pada zaman Abu Bakar itu dulu ya, dan pada masa Umar itu sebenarnya dicegah para sahabat-sahabat ini untuk keluar dari Madinah. Karena apa? Agar tidak menyebarkan hadis secara sembarangan dan juga agar mudah dalam bermusyawarah bersama-sama dalam menghadapi sebuah persoalan hukum yang sangat penting. Nah, pada zaman Utsman itu barulah sahabat itu diperbolehkan keluar dari Madinah. Karenanya Utsman itu pada waktu itu banyak sekali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan para sahabat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah penting, ya. Sehingga karena dampak inilah yang sahabat itu tersebar ke berbagai daerah, sehingga murid-muridnya atau para tabi'in juga ikut tersebar di berbagai wilayah itu tadi. Dan juga banyaknya daerah yang dikuasai ini sebenarnya juga menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru, yang mana banyak perbedaan seperti kultural atau kebudayaan, kondisi masyarakat dan lain-lainnya, mana ini akan semakin menambah atau meluasnya ruang lingkup hukum dalam Islam. Kemudian ada perbedaan penggunaan rokyu. Nah, di masa sahabat ini ada kecenderungan, yaitu dari bagi dua. Itu ada yang pertama, ada yang berpendapat atau mengikuti dominasi pemikirannya itu lebih ke rasionalitas atau ke rokyu. Kemudian ada juga yang lebih dominasi pada hadis
atau dalam sesuai penjelasan dari manhaj sahabat lebih mengandalkan itu daripada rasionalitas atau ra'yu. Di sini pada masa tabi'in ini para fuqaha yang berada di Irak itu lebih mementingkan mengenai rasionalitas. Nah, untuk fuqaha di Madinah itu lebih mementingkan hadis. Nah, ulama-ulama atau fuqaha dari Irak ini mereka tidak hanya saja mengedepankan rasio dalam memahami sebuah syariah dan dalam menyikapi setiap persoalan yang timbul, tetapi juga membuat prediksi mengenai ketetapan hukum dari suatu peristiwa yang belum terjadi. Nah, pelopor dari pemikiran ini yaitu ada Ibrahim bin Yazid, yang mana beliau ini seorang ahli fikih dari Irak. Nah, dari hasil eksplorasi sejarah itu tadi dapat disimpulkan bahwa persalinan aliran ini mendapat banyak sekali tantangan dan juga tanggapan kontra dari para fuqaha atau ulama, terutama dari Ahlul Hijaz dan juga dari Madinah, yang menilai bahwa aliran ini itu berseberangan dengan manhaj syafaat seperti yang saya jelaskan tadi dan dianggap menyeleweng dari ajaran Rasulullah. Para ulama Hijaz itu berpendapat bahwa aliran rasionalitas ini merupakan wujud dari krisis pemahaman keagamaan sebagaimana yang pernah menimpa orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Nah, orang-orang ini menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kehilangan ilmu yang mereka miliki ketika mereka itu terlalu disibukkan atau terlalu melebihkan dominasi rasio atau pemikiran mereka dibanding dengan hadis atau dalam kitab. Namun tidak berarti syariah pada periode ini itu melempem, ya, sebab karena munculnya reaksi-reaksi ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Syihab itu mengidentikan aliran ini dengan kemalangan, dan juga beliau ini mengkategorikan pendapat aliran rasional ini lebih patut untuk berada di toilet. Nah, Ibnu Syihab itu berkata seperti itu. Namun Syafi'i maksudnya. Namun apresiasi terhadap gagasan atau aliran ini tuh masih ada. Selain ada kontra, tentunya masih ada yang pro terhadap pemikiran tentang rasionalitas ini. Nah, dalam beberapa pertemuan dan dialog antara kelompok Hijaz dan kelompok Irak ini, mereka pernah mendiskusikan tentang persoalan-persoalan yang muncul atau yang baru muncul. Yang mana dari diskusi-diskusi ini para ulama Hijaz dan ulama di Irak itu mereka saling berpendapat satu sama lain mengenai persoalan yang hukum yang belum muncul pada masa Nabi dan juga masa sahabat, yang mana dengan adanya dialog antara keduanya ini akan menimbulkan hukum-hukum yang lebih luas lagi dari ulama Hijaz itu tadi. Jadi tahu mengenai bagaimana menghadapi persoalan yang tidak ada di zaman Nabi dan juga sahabat, dan juga bagi ulama Irak yang kadangkali mencabut pendapatnya setelah diketahui itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Nah, keduanya ini saling melengkapi sebenarnya, walaupun terlihat kontra satu sama lain, tetapi sebenarnya ini saling melengkapi ya, dari keduanya. Ibnu Qayyim itu pernah menceritakan itu perwakilan antara fuqaha Madinah dan juga ulama dari Irak, yang mana ulama Irak itu diwakili oleh Abu Hanifah, yang ulama Madinah itu diwakili oleh Ja'far bin Muhammad. Nah, dari dialog keduanya itu tadi memicu perkembangan pemikiran hukum yang pada periode selanjutnya itu banyak terjadi pluralisme atau perbedaan-perbedaan pendapat dalam hukum baik di Irak maupun di Hijaz. Kemudian ada lagi yang selanjutnya yaitu mengenai ikhtilaf, meluasnya ruang ikhtilaf. Maksudnya dari konsekuensi yang mana persoalan hukum itu yang semakin luas, maka ikhtilaf ini akan semakin banyak terjadi di antara para ulama. Nah,
Ibnu Qayyim itu menganalisa bahwa minimal itu ada 4 sahabat yang sangat berpengaruh dalam kelanjutan prosesi pada masa ini. Itu salah satu contohnya ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum dari tasyrik pada periode tabi'in, yaitu yang pertama dari Al-Quran, kemudian ada dari sunnah jika mereka tidak menemukan dalam Al-Quran, kemudian ada kembali ke pendapat para sahabat jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah, kemudian jika tidak diperoleh dari pendapat para sahabat dan juga Al-Quran dan sunnah, maka mereka berijtihad, baik itu dalam bentuk jama'i maupun fardhi. Nah, itu tadi mengenai sumber hukumnya ya. Dan selanjutnya ini pada masa periode ini ya, itu ada 3 golongan besar pada periode tabi'in ini, yaitu ada Sunni, ada Syiah, dan juga Khawarij, yang mana ketiganya ini memiliki perbedaan pandangan terhadap hukum Islam itu berbeda-beda. Pemikiran ketiganya ini awalnya merupakan aliran-aliran politik karena sumber ikhtilaf mereka itu ada pada masalah kepemimpinan. Ya, ini yang pertama, ini tentang Khawarij. Saya di sini akan membicarakan mengenai pemikiran dari orang-orang Khawarij ya. Itu yang pertama, jika pada jumhur ulama atau orang-orang Sunni itu percaya bahwa kepemimpinan itu harusnya dipegang oleh orang-orang Quraisy, sebaliknya dengan orang-orang Khawarij bahwa umat Islam itu yang berhak menjadi pemimpin ya, itu bukan hanya orang-orang Quraisy saja yang berhak, akan tetapi orang-orang dari kalangan merdeka maupun orang-orang Buddha itu juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai hukuman atau sanksi bagi para pelaku zina. Jika di Al-Quran surah An-Nur ayat 2 itu dijelaskan bahwa orang yang pelaku zina itu dicambuk 100 kali, di sunnah itu dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku zina itu adalah rajam. Nah, orang-orang Khawarij ini tidak menerima atau tidak mau melaksanakan tambahan sanksi bagi para pelaku zina ini yang terdapat dalam hadis. Mereka berpendapat dengan teguh ya bahwa sanksi bagi pelaku zina itu adalah 100 kali pukulan atau cambukan, tidak ditambah lagi dengan rajam, sebab sanksi yang ditetapkan dalam Al-Quran itu mereka ya pegang teguh, sedangkan di dalam sunnah itu tidak. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran itu terdapat perempuan yang haram untuk dinikahi, salah satunya itu anak perempuan, dalam kata banatukum ya. Menurut para ulama, kata banat ini bukan hanya terbatas pada anak saja, akan tetapi sampai ke bawahnya, cucu dan seterusnya. Nah, itu tadi pendapat dari jumhur ulama. Tetapi orang-orang Khawarij, sekte Khawarij ini berpendapat bahwa menikahi cucu itu boleh, sebab yang diharamkan dalam Al-Quran itu anak saja. Kemudian orang-orang Khawarij itu juga berpendapat bahwa menikah dengan orang yang bukan Khawarij itu tidak sah. Kemudian yang terakhir yaitu ketika terjadi perang antara Khawarij dengan umat Islam yang bukan Khawarij, yang boleh dijadikan ghanimah itu hanyalah senjata dan juga kuda, sedangkan di luar itu tidak halal untuk dijadikan sebagai harta rampasan perang ya. Kemudian yang selanjutnya ada Syiah. Mengenai pemikiran Syiah ini atau kita kenal dengan sebutan Ahlul Bait, para pengikut Ali bin Abi Thalib, itu mengenai Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran mereka mengenai Al-Quran dan Sunnah, dalam pandangan mereka Al-Quran itu memiliki 2 makna, itu ada makna lahir dan juga makna batin. Yang memiliki atau mengetahui makna batin dari Al-Quran itu hanya para imam mereka yang maksum, imam 12. Kemudian mengenai sunnah itu mereka mengkategorikan ada 4. Pertama ada hadis sahih, itu hadis yang sampai kepada imam maksum mereka, yang mana imam yang adil kejujurannya dan disepakati oleh imam-imam ahli hadis. Kemudian ada hadis hasan, yang hadis itu kebenarannya seperti hadis sahih, tapi diceritakan oleh imam-imam yang terhormat dan ahli hadis
yang tidak menyebutnya sebagai sikoh atau adil dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada hadis musak, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang dikenal sikoh, tetapi beliau ini bukan dari pengikut Ali. Kemudian ada yang terakhir masuk dalam hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak mencapai atau memenuhi syarat-syarat hadis dari musak, hadis musak maksudnya. Kemudian orang-orang Syiah ini, ya yang ketiga, Syiah ini menolak ijma umum. Menurut mereka, jika mereka ini mengaku ijma umum, berarti mereka ini menolak pendapat dari imam Syiah, karena orang-orang Syiah ini hanya memegang teguh pendapat dari para imam-imam Syiahnya mereka saja, tidak dengan ijma umum. Kemudian orang-orang Syiah ini juga berbicara mengenai nikah mut'ah atau nikah kawin kontrak. Itu orang-orang Syiah berpendapat bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan. Ya. Nah, sampai sekarang orang-orang Syiah itu menurut pendapat dari Ahmad Amin itu dijelaskan bahwa orang Syiah sampai sekarang itu masih melakukan nikah mut'ah. Kemudian mengenai yang ketiga ya, mengenai pembagian harta warisan, itu mereka menerapkan konsep aul, atau nanti konsep aul ini akan dijelaskan di dalam hadis mawaris ya. Intinya itu di sini adanya kelebihan dalam pembagian harta waris, baik itu menambah ataupun berkurang kadarnya. Kemudian yang keempat, bahwa mengenai Nabi Muhammad itu tidak mewariskan harta. Ulama-ulama atau jumhur ulama itu berpendapat bahwa Nabi itu tidak mewariskan harta. Ini didasarkan pada hadis. Kemudian orang-orang Syiah itu mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu mewariskan harta waris, atau hartanya itu kepada ahli warisnya. Nah, itulah perbedaan salah satunya. Kemudian selanjutnya Syiah itu berbeda pendapat dengan jumhur ulama mengenai adzan. Nah, bagi ulama Syiah itu setelah kalimat hayya 'alal falah itu masih ada lagi, yaitu hayya 'alal khair al amal. Nah, itu tadi sedikit perbedaan atau pemikiran dari Syiah ya. Yang kemudian yang terakhir yaitu pemikiran para jumhur ulama atau Sunni. Ya, yang pertama yaitu ulama-ulama Sunni itu menolak terhadap keabsahan nikah mut'ah yang dibolehkan dari orang-orang Syiah tadi. Bagi jumhur ulama, nikah mut'ah itu haram untuk dilakukan. Hal ini pendapat jumhur ulama itu sejalan dengan pendapat dari Umar bin Khattab. Kemudian jumhur ulama juga menggunakan konsep aul dalam pembagian harta pusaka. Dalam hal ini pendapat jumhur ulama selaras dengan pendapat Umar bin Khattab juga pada Zaid bin Sabit juga. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai pewarisan harta ya. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa Nabi itu tidak mewariskan harta, karena dalam salah satu hadis itu dijelaskan bahwa Nabi itu pernah bersabda bahwa kami seluruh para nabi itu tidak mewariskan harta. Nah, harta yang ditinggalkan itu hanyalah sedekah. Dalam hal ini jumhur ulama itu satu pendapat dengan Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya jumhur ulama dalam hal ini yaitu mengenai jumlah perempuan yang boleh dipoligami dalam satu periode adalah 4 orang maksimal, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ayat hadis tersebut itu dipakai untuk dasar sebagai prinsip syariat dalam sebuah pernikahan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai periode tabi'in atau tarikh tasyrik pada periode tabi'in. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya ataupun kurang-kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.